Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Zulfan Ali dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2020 di Universitas Mula Warman. Jadi ini video vlog pertama saya. Jadi kalau ada kekurangan atau yang aneh-aneh ya harap dimaklumi ya, karena saya sendiri masih kurang berpengalaman dalam membuat vlog. Jadi tujuan dari vlog ini adalah untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia, yaitu membuat vlog wawancara kepada orang yang terkena dampak dari virus corona. Nah, jadi di sini yang saya akan wawancarai itu adalah mahasiswa, tapi mahasiswa yang berkuliah di luar pulau. Jadi tanpa menunggu waktu lama lagi, kita langsung berangkat. Oke guys, jadi sekarang kita sudah sampai di rumahnya. Oke guys, sekarang kita lagi sudah berada di depan rumahnya. Assalamualaikum. Waduh, mereka sedang asik-asik santai. Masih santai-santai mereka. Tiga. Oke guys, jadi sekarang kita ini sudah sampai, jadi kita langsung mulai saja wawancaranya. Sekarang saya ini pertama akan mewawancarai Raihan Fadilah Nur, yaitu dari Presiden University. Presiden University itu wilayahnya di mana ya? Oke, jadi Presiden University itu di Jakarta ya, di Cikarang lebih tepatnya. Untuk itu ya di Cikarang sih, gimana lagi? Ya pasti di situ nah. Oke, jadi yang sebenarnya tuh yang akan saya tanyakan tuh ada 4. Jadi yang pertama itu kan kita sekarang ini lagi menghadapi pandemi virus corona. Jadi itu kan pembelajaran itu atau apa-apa segala macam itu sudah mulai online. Nah, jadi kan kita ini kuliah ini kan secara online, apakah menurutmu itu efektif atau tidak? Oke, jadi menurutku efektif atau tidaknya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Karena ada yang menganggap kuliah online lebih efektif daripada kuliah offline. Tapi kalau menurutku pribadi nggak efektif sama sekali. Karena kenapa? Kita nggak usah lihat jauh-jauh deh, kita lihat ke pribadi kita sendiri aja ya. Kalau kita kuliah online, lihat pasti ada yang masuk di Zoom meeting tapi orangnya nggak ada. Jujur aja pasti ada yang kayak gitu. Jadi istilahnya ilmu yang dikasih dosen tuh nggak ke semua murid masuk, dan ujung-ujungnya nanti yang murid satu ini malah jadi beban untuk murid lain, dan muncul gibahan-gibahan yang memunculkan dosa baik bagi murid maupun dosennya karena dia tidak serius. Oke, selanjutnya ke pertanyaan kedua itu kita kan kuliah online ini kadang itu menghadap ke monitor, entah itu HP kah, laptop kah, atau komputer. Itu kadang dalam sehari itu kalau pelajarannya full itu mulai pagi sampai sore. Nah itu apakah mengaruh ke kesehatanmu atau tidak? Oke, untuk mempengaruhi ke kesehatan atau tidak ya kembali lagi kayak tadi, tergantung pribadi orangnya. Ada yang sangat mempengaruhi kesehatannya. Contohnya kemarin ada di berita kan, karena dia kuliah sekolah online juga, dia jadi buta. Itu biasanya kalau nggak salah karena memang matanya lemah. Ada juga yang kalau saya pribadi itu, kalau saya kan mulai dulu cerita dikit ya. Mulai dulu kan sudah sering menatap layar komputer. Mulai saya ya mungkin sebelum
balita, masih balita ya. Loh, betulan. Mulai balita sudah menatap layar komputer. Jadi mata saya untuk selama ini masih aman-aman saja, walaupun sedikit udah gara-gara agak mulai menuju penyakit tua kan, udah mulai buram sedikit. Tapi ya kalau untuk pengaruh kesehatan sudah pasti ada yang terpengaruh, ada yang tidak. Tergantung orangnya juga. Tapi kalau untuk seperti masalah punggung itu kan kita kadang ikut kuliah online itu dalam posisi duduk gitu. Apakah itu kena pengaruh juga? Oke, untuk masalah duduk atau tidak, kita sekolah offline lagi sudah duduk, bos. Jadi mau pengaruhi ke tulang punggung kita pengaruh atau tidak ya tergantung orang. Ya ada orang yang lebih suka posisi duduknya lurus. Ada yang duduknya kayak saya bungkus sekali seperti ini. Jadinya kalau duduk posisinya seperti ini. Jadi ya orang-orang mau online atau enggak, posisi duduk tergantung orangnya. Kita offline juga duduk di kursi ada aja yang posisinya aneh-aneh kan? Iya, ada memang. Nah, makanya nggak bisa terlalu disalahkan online-nya untuk masalah posisi duduk nggak bisa. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu kita kan kuliah online itu pakai datanya paket sendiri mandiri gitu. Nah, kita itu apakah kamu itu merasa terbebani kah dengan masalah paket itu atau tidak? Oke, di sini saya sebenarnya ya nggak pakai paket data, nggak pakai paket data untuk kuliah. Tapi kalau dalam menjawab pertanyaan ini kita lihat dari sudut pandang orang yang menggunakan paket data aja ya. Yep. Untuk apa tadi menguras ya? Yep. Lebih tepatnya itu seperti ada pengeluaran berlebih. Oke. Kita kan di sini udah dikasih kuota pendidikan. Yep. Dan itu sebenarnya ada yang dapat, ada yang enggak katanya ya. Yep. Tapi menurut saya itu tergantung kamu mau daftar atau enggaknya. Kalau nggak salah kemarin ada daftarnya juga kan. Yep. Jadi tinggal pribadi masing-masing mau ngambil iritnya atau enggak. Kalau mau irit ya usahakan daftar untuk kuota dari pemerintah kemarin. Tapi kalau nggak ada usaha ya pasti ada penambahan keuangan ya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kuliah online ini. Tapi ya kembali lagi, kalau mau lebih murah kita ikut dana pemerintah. Kalau mau lebih mahal ya nggak apa-apa, silahkan. Ada mau keluar uang nggak ada yang masalah gitu. Oke, selanjutnya tuh untuk yang terakhir ini, apakah ada saran untuk pelaksanaan kuliah online untuk kedepannya seperti apa? Oke, untuk saran kuliah online kedepannya gimana ya? Mungkin Ini hasil yang saya temukan dari kenapa Google Kenapa Google-nya? Oke, untuk saran mungkin nggak ada ya, karena saya berharap nggak ada online lagi sebenarnya. Oke. Tapi kalau mungkin harus memberi saran, saya lebih ngasih saran kalau bisa ya untuk ini kuliah online jangan terlalu menekan gitu loh. Istilahnya gini, kita kuliah online kan, kalau kita perhatikan dibandingkan kita offline, online itu lebih menyakitkan. Menyakitkannya dalam apa? Kayak tadi ada orang yang kuat matanya, ada yang nggak kuat juga. Yang nggak kuat bisa buta. Bayangkan dia belum lulus kuliah, belum merasakan nikmat dunia sudah buta duluan. Mau jadi apa masa depannya? Jadi itu jangan terlalu menekan lah intinya. Jadi kan mungkin kayak ada juga yang terkena serangan mental bisa kita bilang karena kuliah online ini. Nggak cuma dia nggak bisa ketemu teman-temannya secara langsung, tertekan mentalnya gara-gara ada beberapa oknum yang memberikan tugas yang sangat berlebih. Benar kan? Ya benar. Banyak yang oknum-oknum yang memberi kita tugas secara berlebih. Jadi saran saya ya jangan terlalu menekan tadi ini. Kalau mau online silakan, tapi ingatlah kita mahasiswa juga manusia ya, nggak bisa overuse. Oke, terima kasih Rehan Fadilandur untuk wawancaranya. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga dari video ini bisa membawa manfaat, juga memberikan solusi kepada kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.